Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan wawancara singkat dengan pendapat siswa-siswi mengenai globalisasi dan digitalisasi untuk memenuhi tugas sosiologi. Di sini kami memiliki narasumber siswa kelas 12 SMP. Sebelumnya boleh perkenalan diri dan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Didi Firmansyah. Saya dari kelas 12E. Saya Oktaviani, saya dari kelas 12F. Nama saya Ale Putri Zara dari kelas 12K. Perkenalkan, saya Mutia Iwan Sabila dari kelas 12F. Baik, kita lanjut saja ya mulai wawancaranya. Nomor 1, apa yang Anda ketahui tentang globalisasi? Yang saya ketahui itu globalisasi adalah proses yang mendunia. Jadi globalisasi itu kayak dunia itu makin nyatu gitu. Jadi semuanya jadi lebih mudah karena terhubung lewat internet dan lewat teknologi. Jadi globalisasi adalah proses terbukanya hubungan antar negara dalam bidang ekonomi, budaya, dan teknologi sehingga pertukaran informasinya itu bisa lebih cepat dan lebih luas. Globalisasi adalah proses masuknya pengaruh luar ke berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, budaya, dan teknologi. Tentang globalisasi adalah sebuah keterkaitan atau ketergantungan suatu negara dengan negara lain dalam berbagai aspek seperti aspek ekonomi, politik, atau budaya. Secara umum, apakah Anda mendukung, ragu, skeptis, atau menolak pengaruh globalisasi? Contohnya, barang asing, investasi asing, budaya asing. Kalau aku sih mendukung ya, karena globalisasi ini memberikan banyak hal positif kayak kita bisa kenal hal baru, bisa belajar hal baru, dan kita juga bisa mendapatkan informasi dari mana saja. Dengan begitu wawasan kita juga jadi lebih luas gitu. Jadi hal positif, jadi saya mendukung. Katakan bahwa saya mendukung yang namanya globalisasi karena dengan adanya globalisasi menurut saya di era sekarang itu dapat lebih memudahkan mobilitas kita semua gitu. Dengan adanya globalisasi kayak buat dampak ke diri kita sendiri kayak internet itu kan semakin berkembang, terus untuk negara juga pasti bakal mengalami yang namanya peningkatan pendapatan gitu. Tapi kita juga harus tetap menjaga nilai-nilai yang memang menjadi nilai-nilai yang kita punya gitu, nilai-nilai lokal supaya tidak hilang karena adanya globalisasi. Pasti mendukung karena membuka wawasan dan kemajuan teknologi. Kalau dari saya sendiri, saya skeptis terhadap globalisasi karena walaupun dia membawa kemudahan informasi, tapi dia juga membawa dampak negatif. Seperti contohnya menurunnya rasa cinta terhadap produk-produk lokal. Terus masuknya budaya asing juga bisa mengikis nilai-nilai budaya. Oke, jadi bagaimana sikap Anda terhadap digitalisasi dan globalisasi ini? Kalau dari saya sendiri, saya berusaha untuk tetap bijak dan bersikap selektif dalam menggunakan teknologi digital. Terus, saya juga memanfaatkan digital ini untuk hal-hal yang positif, contohnya kayak mencari informasi dan untuk belajar. Mendukung karena mempermudah aktivitas sehari-hari. Saya mendukung karena banyak hal positifnya juga, kayak semuanya jadi lebih mudah, kayak kita mau belanja, mau bayar, itu bisa lewat teknologi, jadi bisa lewat HP aja gitu. Mendukung karena itu memudahkan kita gitu yang sudah saya sampaikan di awal. Tapi ada nilai-nilai yang memang perlu kita perhatikan supaya nilai-nilai yang kita memang punya itu tidak hilang. Oke, jadi sebutkan satu keuntungan terbesar yang Anda rasakan dari adanya globalisasi atau digitalisasi. Menurut saya secara pribadi itu yang paling saya rasakan dampaknya pasti itu soal internet. Dengan adanya internet kita itu bisa banget yang namanya mudah dalam berkomunikasi. Kita mau komunikasi dengan siapapun itu tidak terbatas ruang dan waktu. Terus kita juga ingin mencari hal-hal yang memang ingin kita cari di Google atau di internet itu lebih gampang dan itu pastinya memudahkan kita dalam kayak contohnya proses pembelajaran gitu. Kalau yang paling saya rasakan itu bisa mencari informasi itu lebih mudah, lebih cepat gitu. Dan juga kita bisa komunikasi dengan orang lain itu dari mana saja. Keuntungan terbesar saya dari yang saya sebutkan tadi, itu bisa memudahkan
informasi dan komunikasi dengan tiada batasnya gitu. Keuntungannya informasi dan komunikasi jadi lebih cepat. Yang kelima itu, sebutkan satu kekhawatiran terbesar Anda terkait globalisasi atau digitalisasi. Kekhawatirannya itu budaya lokal bisa bergeser. Mungkin ke arah yang namanya digitalisasinya sih. Jadi dengan adanya digitalisasi kan kita lebih fokus kepada internet ataupun kayak hal yang sering kita pegang nih namanya handphone. Nah itu juga bisa menurunkan nilai-nilai interaksi kita secara langsung loh. Dengan adanya digitalisasi kita lebih fokus kepada handphone, kita juga jadi jarang buat interaksi langsung sama teman-teman kita atau bahkan sama sesama anggota keluarga gitu, itu jarang karena kita lebih fokus terhadap gadget yang kita pegang. Yang paling dikhawatirkan sih takutnya budaya kita itu hilang karena kita tuh terlalu sering untuk ikutin tren dari luar gitu. Pikiran sih ketakutan terbesarnya itu yaitu hilangnya identitas budaya lokal. Apakah Anda merasakan dampak langsung dari globalisasi? Iya, aku sangat ngerasain itu. Kayak misal nih yang paling dekat dari kita bermedia sosial, kita berdigitalisasi. Itu kita bermedia sosial itu kan aplikasinya dari luar negeri ya. Jadi itu aku ngerasain banget sih. Globalisasi. Ya, terasa dari penggunaan media sosial dan penduduk luar negeri. Iya, saya merasakan dampaknya langsung karena dari saya sendiri kan itu bisa mudah mencari informasi seperti pelajaran. Terus kalau misalkan mau belanja juga nggak perlu datang langsung, itu bisa lewat belanja online. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan agar pengaruh globalisasi digitalisasi lebih menguntungkan masyarakat di lingkungan ini? Kita harus tetap pinter-pinter nyaring aja sih. Kita boleh ngambil dari luar, tapi kita ngambil yang baiknya aja gitu dari luar, dan kita harus tetap menjaga budaya kita dan juga menerapkan kebiasaan positif kita sendiri. Masyarakat perlu lebih selektif dan bijak menggunakan teknologi agar dampaknya positif. Kalau misalkan menurut saya sendiri, kita harus lebih selektif, kita harus literasi digital juga. Terus kita harus mendukung produk-produk lokal dan tetap menjaga budaya sendiri biar globalisasi dan digitalisasinya itu nggak membawa manfaat buruk. Oke. Pertama mungkin kita harus mendorong adanya pemahaman terhadap yang namanya globalisasi dan digitalisasi sih, supaya masyarakat itu juga paham arah globalisasi dan digitalisasinya sehingga dia dapat mengikuti arusnya itu, supaya dia juga bisa beradaptasi, sehingga kalau masyarakat yang paham terhadap digitalisasi itu juga bisa menguntungkan buat mereka. Kayak jualan, kita nggak perlu sewa toko, kita bisa lewat via online kayak di TikTok Shop ataupun segala macam, itu juga kan sebagai bentuk manfaat ya.